Salam hormat saya pada Bapak dosen dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Delta Ramanyo Alves. Nomor NIM 2022 101000078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Kurniawati, nomor induk mahasiswa 202210100075. Di sini kami mau menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Nah, untuk pengertian studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Jadi, bagi sebagai orang awam atau pebisnis pemula, studi kelayakan bisnis mungkin terdengar sangat asing, padahal studi ini berperan penting dalam menentukan sebuah keberhasilan perusahaan atau pebisnis. Karenanya ada baiknya jika pebisnis pemula memahami terlebih dahulu seluk-beluk kegiatannya. Untuk selanjutnya, manfaat studi kelayakan bisnis. Manfaat studi kelayakan bisnis ini ketika merintis sebuah usaha, pebisnis yang melakukan studi kelayakan keberjalanan bisnisnya akan berbeda dengan pebisnis yang tidak melakukan studi kelayakan. Hal ini dikarenakan ada banyak manfaat yang akan didapat dengan melakukan studi kelayakan bisnis. Beberapa manfaat tersebut adalah memperkecil resiko kerugian. Ketika menjalankan sebuah bisnis atau usaha kan ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi ya. Jadi oleh karena itu pebisnis perlu mempersiapkan segala halnya guna mengantisipasi semua hal yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Dengan melakukan analisis studi kelayakan pebisnis ini dapat memperkecil resiko yang dapat terjadi pada perusahaan, baik itu resiko yang dikendalikan maupun resiko yang tidak dapat dikendalikan. Yang B, mempermudah perencanaan bisnis. Jadi saat melakukan analisa kelayakan bisnis, pebisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnisnya yang dirintis, termasuk dengan kelebihan dan kekurangannya. Jadi dari analisis tersebut, pebisnis dapat lebih memudahkan melakukan perencanaan ke depannya. Nah, nggak hanya itu, berkat analisis kelayakan bisnis ini bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian untuk yang C, melancarkan pelaksanaan bisnis. Nah, melalui analisa kelayakan bisnis ini, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Dari hasil analis, nantinya pebisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja sih program dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Nah, dampaknya itu pelaksanaan bisnisnya menjadi lebih mudah dan direalisasikan. Kemudian yang D itu mempermudah melakukan pengawasan. Jadi ada banyak aspek yang dianalisis ketika kelayakan dilakukan. Nah, di situ berupa laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh pebisnis untuk melakukan pengawasan. Jadi selain pengawasan dari internal, sebuah perusahaan juga bisa mendapatkan pengawasan dari eksternal melalui hasil analis studi kelayakan. Pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analis tersebut. Kemudian yang E itu mempermudah pengendalian. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis, kita tuh kan nggak bisa pungkiri ya, pebisnis itu kadang menemui masalah dan penyimpangan. Nah, biar masalah tersebut tidak semakin besar, pebisnis baru dapat mengendalikan masalahnya itu dengan cepat dan tepat dengan melakukan studi kelayakan.
informasi dan laporan hasil analis tersebut bisa digunakan sebagai dasar menentukan aspek mana sih yang menjadi masalah. Kemudian pebisnis pun bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Kemudian di poin 3 itu ada penyusunan studi kelayakan bisnis. Penyusunan studi kelayakan bisnis diharapkan mampu untuk membuat sebuah perencanaan dalam membangun bisnis atau usaha. Tujuannya itu supaya bisa mengatur apakah usaha tersebut dapat berjalan dengan apa yang sudah diharapkan sebelumnya. Nah, ada beberapa tips untuk menyusun studi kelayakan bisnis yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perkembangan sebuah usaha. Di sini ada poin A, itu latar belakang dari bisnis. Di sini untuk pedoman penyusunan studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah mengenai latar belakang dari masalah bisnis yang bakal dijalanin. Apa sih alasan kalian milih usaha bisnis tersebut dan bagaimana cara melakukannya, serta apa aja sih manfaat yang bakal didapat kalau kita menjalankan sebuah bisnis itu. Selain itu, Anda juga harus menulis faktor dari gagasan tersebut. Kemudian yang poin B, di situ ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, selanjutnya pada aspek pasar dan pemasaran ini, seorang pebisnis harus dapat menjelaskan secara operasional apa yang nantinya akan dijalankan di dalam pengembangan usahanya. Kemudian strategi apa sih yang bakal digunakan untuk bisa menunjang adanya peningkatan produksi dan juga perusahaannya. Sedangkan dari aspek pasarnya, para pebisnis itu juga harus bisa mendeskripsikan konsumen yang potensial. Nah, pada tahap ini itu seorang pebisnis harus benar-benar paham dengan beberapa tantangan yang bakal dihadapi ke depannya. Mulai dari kompetitor, dari letak pasar yang kurang strategis. Jadi pedoman penyusunan studi kelayakan bisnis ini benar-benar membahas seluruh dari pergerakan usaha. Kemudian yang C itu aspek teknis. Nah, dari para pebisnis harus benar-benar dapat memperkirakan dari teknologi dan peralatan yang digunakan dalam melakukan usahanya. Nah, dari sini harus benar-benar jelas mengenai bahan baku yang digunakan, SDM yang digunakan, jumlah produksi, kapasitas produksi, lokasi usaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang D, di situ ada aspek keuangan. Nah, pada tahap aspek keuangan ini harus benar-benar melibatkan dengan pemeliharaan, bermodal, perkiraan keuangan dan investasi, serta jenis anggaran-anggaran yang lainnya seperti anggaran operasional, biaya-biaya yang lain lah. Semua kegiatan ini harus benar-benar dijelaskan supaya semuanya ada di dalam rencana usaha yang dijalankan. Kemudian yang E, di sini ada perkiraan laba rugi. Nah, dengan melakukan perkiraan dari adanya laba dan rugi dalam perusahaan atau sebuah usaha, hal ini itu supaya di dalam poin perusahaan atau usaha kita bisa mengetahui posisi di waktu yang akan datang. Dengan begitu maka usaha akan terus berjalan dengan mudah dan lancar. Di sini saya akan menjelaskan tentang format studi kelayakan. Format studi kelayakan meliputi 9 aspek terpenting yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama adalah aspek hukum. Aspek hukum, hal pertama yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek hukum atau legalitas. Selain ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan seperti izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, dan lain sebagainya. Setelah aspek hukum tidak ada masalah, baru kemudian kita bisa melanjutkan ke aspek-aspek yang lain, aspek-aspek berikutnya.
Aspek kedua adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi berkaitan dengan kemanfaatan usaha yang akan kita dirikan atau kita beli. Apakah bisnis yang akan kita mulai memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan negara. Jika kemudian tidak ada manfaat, maka bisa jadi bisnis yang akan kita mulai tidak akan bertahan lama. Yang ketiga adalah aspek budaya. Studi kelayakan bisnis menganalisis dampak yang diakibatkan oleh bisnis atau perusahaan pada kondisi masyarakat dan adat istiadat di daerah sekitar. Jika kemudian pada aspek budaya ini perusahaan memberikan efek buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, maka bisa jadi perusahaan itu tidak layak untuk dijalankan. Dan yang ke penjelasan format studi yang keempat adalah aspek pasar. Aspek pasar menjadi aspek dasar yang biasanya menjadi pertanyaan awal investor atau pemilik usaha. Beberapa analis aspek pasar antara lain apakah bisnis atau barang yang dihasilkan memiliki potensi atau peluang pasar, berapa jumlah konsumen, bagaimana tingkat daya beli masyarakat, segmentasi pasar termasuk situasi persaingan di industri tersebut. Potensi pasar dan konsumen menunjukkan seberapa besar peluang pasar didasarkan pada prediksi permintaan serta penawaran, termasuk di dalamnya persaingan yang dihadapi. Sedangkan daya beli menunjukkan tingkat kemampuan masyarakat konsumen untuk menyerap produk dan jasa yang ditawarkan. Selain perkembangan penduduk, harga juga mempengaruhi. Yang kelima adalah aspek pemasaran. Selain aspek pasar, aspek pemasaran atau marketing juga penting untuk dianalisis. Aspek pemasaran membahas bagaimana produk dijual dan menjadi marketable sehingga bisa diterima oleh konsumen. Dan aspek keenam adalah aspek manajemen. Aspek manajemen adalah aspek yang sangat penting untuk dianalisis karena berkaitan erat dengan operasional perusahaan sekarang di masa depan. Selain harus efisien, manajemen juga harus menjaga operasional perusahaan dengan baik, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Dan yang ketujuh, aspek keuangan. Keuangan untuk membangun atau membeli sebuah bisnis diperlukan uang atau modal. Itulah sebabnya sebagai sebagian bisnis modal adalah hal yang utama. Tidak hanya untuk memulai usaha, anggaran keuangan yang baik mulai dari uang masuk sampai uang keluar menjadi hal pokok bagi bisnis untuk berkembang dan menguntungkan. Untuk itulah sejumlah analisis rasio keuangan harus dilakukan. Yang ke-8 adalah aspek teknik dan teknologi yang berkaitan dengan operasional perusahaan, termasuk proses membangun dengan mengetahui aspek teknis dan teknologi, maka akan diketahui
biaya investasi dari awal sampai akhir, termasuk juga kebutuhan teknologi yang diperlukan. Yang terakhir adalah yang ke-9, aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu membangun sebuah bisnis yang baik, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Analisis aspek sumber daya manusia juga menentukan gambaran organisasi perusahaan dengan segala kelengkapannya, termasuk proses rekrutmen sumber daya manusianya. Itu semua sangat penting dalam proses sumber daya manusianya. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai format studi kelayakan yang meliputi 9 aspek terpenting. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulan kami di sini tentang studi kelayakan bisnis atau usaha itu merupakan salah satu hal yang penting dilakukan ketika mendirikan perusahaan. Dengan melakukan studi kelayakan ini, pebisnis dapat terhindar dari banyak kemungkinan buruk yang bakal melandai perusahaan. Tidak hanya itu, studi kelayakan juga bisa meningkatkan peluang perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya dan kesuksesannya. Jadi pebisnis sebaiknya nggak bakal ragu untuk melakukan studi kelayakan bisnis agar perencanaan usaha kedepannya akan lebih matang. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.